Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabatku, tentunya subscriber dari Madato, dari Kiyo Trogo, Gudang Madu, King Sultan bersama Tuh Rimba ya. Di sore hari ini Madato mendapat kabar bahwa di ujung kampung ini sudah datang sosok dewa penolong ya, di kediaman dari Ustadz Khotib ya, yang mana Ustadz Khotib ini rupanya di sana itu ada sosok perempuan yang bernama Dewol, tapi kita tidak mengetahui apa maksud dan tujuan beliau ini mengadakan ritual ya, karena sosok Ustadz Khotib ini kan Ustadz. Kenapa dia memanggil-manggil seorang dukun? Ini kan suatu kemusyrikan. Ini kita harus berantas. Hati-hati kamu Lemen. Itu ada ular sedikit. Awas. Hati-hati. Ya inilah. Cacing pun keluar dari perut bumi. Ini menandakan bahwa dia akan menahan perjalanan Madato. Tapi jangan khawatir. Jangan khawatir. Kita akan lanjutkan. Kita akan tetap lanjutkan. Kita lanjutkan perjalanan ini. Karena bagaimanapun juga kemusyrikan harus kita basmi ya. Kemarin sudah melakukan suatu pertempuran melawan dari sosok dukun besar Ki Codot. Hari ini pun begitu. Mudah-mudahan di rumahnya Ustadz Khotib ini bukan dukun, tapi memang dewa penolong yang mengobati warga. Tapi warga-warga banyak yang berkerumunan, yang tadi dari pagi tadi sampai sore hari ini banyak warga yang datang ke tempat Ustadz Khotib ini ya. Tapi mereka mengatakan bahwa di tempat Ustadz Khotib ini Ustadz Khotib ini bersama dengan dukun besar ini bisa membantu warga yang di sini katanya, yang penuh dengan kesusahan bisa dibantu. Yang tadinya tidak memiliki uang katanya, usaha akan maju usahanya dan akan datang sendiri dengan uang itu akan datang sendiri. Inilah. Jadi apakah mungkin kalau Madato tidak teliti, tidak melihat dengan sebenarnya ada sosok siapa di balik semua ini, kita tidak akan pernah mengetahuinya karena selama ini terselubung ya. Nah, kebetulan Madato di sini sudah banyak yang Madato bawa untuk sedikit banyaknya untuk melindungi Madato ya. Madato sudah membawa madu. Karena dengan madu ini insya Allah Madato, apabila Madato terluka, Madato langsung minum saja madu ini. Karena madu dari Madato ini betul-betul madu asli ya, bukan madu sembarangan. Bisa kita lihat ya, setiap hari Madato meminum madu ini, dan Madato sudah menyiapkan juga yang namanya garam asma. Insya Allah nanti kita taburkan garam saja kalau memang melawan dukun-dukun besar ini. Kalau memang dukun ini tidak kuat, ya mungkin dia tepar ya. Tapi kalau memang dia kuat, ya kita tetap harus berusaha dengan jalan apa kita bisa melawannya. Itu. Jadi dalam hal ini Madato memohon doa dari kalian semua, karena tanpa doa kalian Madato tidak akan ada artinya. Ya. Madato tidak akan ada artinya. Jadi sudah barang tentu. Kalaupun kemarin gagal, jadikan itu gagal itu jadikanlah keberhasilan kita yang mungkin akan tertunda ya. Tapi jangan kita putus asa, terus kita berjuang dalam membasmi suatu kezaliman. Itu memang suatu tantangan bagi kita. Kita akan temui yang namanya Ustadz Khotib, karena dengan bertemu dengan Ustadz Khotib itu kita akan paham apakah betul ada dukun besar yang datang ke rumah Ustadz Khotib. Bagaimana? Apakah kameramen sudah siap? Kameramen? Baik, kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kau ada di sini, Udin? Justru aku tanya sama kau, Madato.
Mau kemana kau? Hah? Udin, aku dengar. Kita duduk saja dulu. Nanti kita ceritakan. Aku akan cerita kepada dirimu. Setidaknya kau akan mengetahui apa tujuanku. Begini, Bang Udin. Aku ingin ke tempat Ustadz Khotib yang ada di ujung kampung sini. Karena masyarakat banyak yang mengetahui, banyak masyarakat sudah cerita padaku bahwa sudah berduyun-duyun masyarakat dari tadi pagi sampai ke sore hari ini ke tempat Ustadz Khotib dengan alasan ingin meminta sesuatu. Meminta apa sama Ustadz Khotib? Itu gak ada urusan dengan kau, tahu kau? Tidak bisa Jadi begitu. coba kau, Dengarkan dulu aku. Jangan kau asal bicara. kau bikin emosi aku. Ya. Karena masyarakat mengatakan apa yang diminta dikabulkan. Ustadz Khotib bersekutu dengan siapa? Kok bisa mengabulkan sesuatu? Mengabulkan masyarakat ini permintaan dengan apa-apa permintaannya dikabulkan. Mbak Datuk, kalau aku beritahu, apa kau mau ikut juga dengan masyarakat? Hah? Bang Udin, tugas Datuk membasmi suatu kezoliman, membasmi dukun-dukun yang sesat, yang hanya menyesatkan warga yang ada di sini. Itu tugas Mbak Datuk. Iya. Tugas Bang Udin, siapapun yang mengganggu ritual daripada guru Bang Udin berhadapan dengan Bang Udin. Jadi kita sama-sama punya tugas, Mbak Datuk. Jadi kalau Mbak Datuk tidak mau berurusan dengan Bang Udin, minggir dari sini. Tahu? Gitu. Bang Udin, ingat Bang Udin, Tuhan paling benci dengan kesombongan umatnya. Aku tidak pernah sombong. Kau jangan sombong. Hah? Aku tidak pernah sombong, Mbak Sudah Datuk. banyak. Sekarang kembalikan kitabmu yang kau curi. Kitab. Kitab. Ya, di mana kitab itu? Kitab itu sudah Bang Udin buang. Karena sudah tidak ada gunanya lagi buat Bang Udin. Jangan kau pikir aku ini bodoh, Bang Udin. Aku bisa menariknya kitab itu, walaupun tanpa aku paksa pun dirimu. Aku bisa tarik dengan malam hari kitab itu. Kau akan merasa kehilangan. Ingat itu. Terserah kau mau bilang apa, Mbak Datuk. Yang penting isi kitab itu sudah Bang Udin kuasai. Baik, Bang Udin tidak perlu kitab. tidak masalah. Tidak masalah kau menguasai semua itu. Tapi yang jelas, kitab itu jangan sampai jatuh ke pendekar watak jahat yang lain-lain lagi. Itu saja yang kupinta. Maka nanti malam mungkin aku akan ambil kitab itu dengan kekuatanku sendiri. Jadi kalau sudah tidak ada urusan lagi dengan Bang Udin, silakan minggir dari sini. Aku memang tidak ada urusan dengan dirimu, tapi izinkan aku lewat ke ujung kampung sana. Sama saja berurusan dengan aku. Bang Udin, aku ingin silaturahim kepada Ustadz Khotib. Kalau memang dia benar-benar Ustadz. Dengar, Mbak Datuk. Ustadz Khotib hari ini tidak menerima tamu orang-orang seperti kau. Tahu kau? Rupanya di balik keustatan dari Ustadz Khotib ini terselubung sesuatu yang menyesatkan masyarakat sini. Bukan menyesatkan. Kami membantu masyarakat. Mana ada, Bang Udin? Tidak ada sama sekali. Allah lah yang memberi, bukan Ustadz Khotib yang memberi. Itu bagi kau. Tapi bagi kami, guru kami yang memberi mereka. Tahu kau? Subhanallah. Inilah timbul suatu kesesatan. Kesesatan harus dibasmi, Bang Udin. Dengar, Mbak Datuk. Kau lihat Mohon ini jangan rokok. Jangan sampai kau nanti kutenggelamkan di kali seperti ini. Ingat itu. Bang Udin, ingat. Jangan kau pancing emosiku. Kalau kau tidak mau kupancing emosi, silakan nyah dari sini. Silakan nyah. Bang Udin, Karena kami tidak butuh orang-orang seperti kau, Mbak Datuk. Orang-orang seperti sekalian, spiritual dari Bang Rey Lampung, sosok jadi pahlawan kesiangan. Bang Rey juga tidak kami izinkan untuk datang ke tempat Ustadz Ahmad Khotib. Tahu kau? ada apa di balik Ustadz? Sudah aku bilang, Ahmad Khotib hari ini tidak menerima tamu orang-orang seperti kalian. Yang Tahu? ingin kutanyakan ada apa di balik Ustadz itu? Kau Itu tidak saja. boleh tahu urusan kami. Yang penting masyarakat sini senang dengan kedatangan Dia dipanggil orang-orang Ustadz. seperti kami. Dipanggil sebagai Ustadz. Tapi kenapa terselubung
ilmu hitam yang mendatangkan orang-orang dukun-dukun sakti. Madatuk. Dukun yang tidak benar Kau menggandakan bilang uang. ada ilmu hitam, ah? Ilmu hitam yang menggandakan uang. Tidak ada orang yang diberi kesugihan begitu cepat. Kami tidak pernah memaksa masyarakat, ah? Cukup kami percayakan kepada Ustadz Khotib, ah? Satu yang aku inginkan kepada kalian semua, hentikan praktek ini di kampung ini. Itu saja. Kami mau berhenti. Apa kau mampu menghidupi biaya hidup kami, ah? Jangan mimpi, kau Madatuk. Jangan mimpi. Bang Udin, kita manusia berpatok kepada Allah SWT, bukan pada orang lain. Selama kita berusaha, Allah pasti akan memberinya. Sudah aku bilang berapa kali ke Madatuk, ah? Kalau mau ceramah di surau. Wah! Oh, kau mau main-main? Aku tidak akan pernah main-main, Bang Udin. Aku tidak akan pernah main-main, tapi kata-katamu sudah setidaknya sudah mengusik hatiku. Tapi kedatangan kau, lu sudah mengganggu acara ritual kami, tahu kau? Bang Udin, sebenarnya di sore hari ini aku sudah termasuk terlambat, Bang Udin. Hah? Karena aku yakin sudah banyak sekali yang datang dan mungkin juga sudah sepi. Tapi kau masih menunggu di sini. Apa tujuanmu? Karena masih ada warga yang belum datang di sini. Kau hanya menuntun kesesatan bagi mereka yang ada di sini. Kami tidak pernah merasa menuntun kesesatan, Madatuk. Bang Udin, kalau kau tidak mendapatkan apa-apa, tidak mungkin kau mengumpulkan warga hanya untuk menyembah dukun-dukun besar. Sudah aku bilang, Madatuk, ah? Sudah aku bilang akan kuhentikan praktek semua ini. Tapi kau mampu tidak membayar kehidupan kami? Ah? Mampu tidak kau? Bang Udin, kenapa harus Madatuk membayarnya? Ya karena kau mengganggu praktek kami. Aku tidak mengganggu praktekmu, tapi yang menyesatkan warga ini bertentangan dengan diriku, Bang Udin. Dengar Madatuk. Dengar Madatuk ya. Selagi masyarakat di sini senang dengan kedatangan kami, kami tidak pernah merasa mengganggu mereka. Tahu kau? Wah! Oh, jadi kau mau datang dengan kekerasan dengan Bang Udin? Hah? Bang Udin, aku peringatkan sekali lagi, aku mohon sekali lagi, hentikan semua ini. Hentikan. Aku tidak akan menghentikan Madatuk. Ah? Oh, kau punya madu. Ah? Madu yang kau pakai. Kau kira kau sudah hebat minum madu itu? Ah? Hebat. Setidaknya stamina aku akan kuat setelah konsumsi madu-madu ini. Madatuk. Madu itu buat orang-orang yang lemah. Berarti kau sudah terbukti bahwa kau ini orang lemah. Tahu kau? Bicaralah sepuasmu. Karena aku yakin sekali hari ini perjalananku akan mulus. Akan kuhancurkan semua yang menghentikan perjalananku. Tidak peduli walaupun engkau itu Bang Udin. Ingat, Akan kau hancurkan semua yang merintangi semua perjalanan. yang merintang perjalanan kau. Iya. Oh, berarti kalau ada Bang Udin di hadapannya, Bang Udin juga kau singkirkan. Bang Udin, Mudah. dengarkan aku. Jangankan dirimu. Siapapun itu. Wah! Kurang ajar. Siapapun Hah? itu. Aku tidak peduli. Kurang ajar. Hah? Jangan kau pikir. Jangan kau pikir aku bisa melawanmu. Hah? Pengajar kau. Oke, Madatuk. Bang Udin, aku mohon Bang Udin, hentikan semua ini. Harus berapa kali aku bilang Madatuk? Ah? Aku ingin hentikan semua ini. Karena di ujung kampung ini memang tempat sepi. Kalian membuat praktek-praktek yang tidak benar. Silakan kau berjalan ke tempat Pak Ustadz Khotib. Terus, Tapi langkai dulu mayatku. kalau begitu berarti kau mengumpat suatu pertarungan. Lihat, cacing saja sudah keluar dari bumi. Hah? Ini menandakan kalian praktek yang tidak benar. Kami tidak percaya dengan hal seperti ini, Madatuk. Ah? Oh, Yang penting, kalau kau tidak mau mati hari ini, silakan kau angkat kaki dari sini. Ah? hop! Maju. Wah. Silakan. Apa ini kau ingin? Kalau kau ingin merasakan kitab kau sendiri, ah? Baik. Majulah Bang. Senjata makan tuan sore hari ini, Madatuk. Ah? Aku ingin lihat kekuatan. Kau lihat. Baik. Hop! Hop! Oh.
Bagaimana? Hari ini. Lihat, lihat, semua cacing sudah keluar dari bumi ini. Lihat, Nggak ada urusan. Nah, ingat, Bang Udin, cacing-cacing ini yang akan memakan engkau nantinya. Hoppa! kau mau main dengan aku, Madatuk? Mau main-main kau sore ini? Baik. Aku tidak akan pernah mundur di hadapan kau, Madatuk. Dan aku tidak akan pernah berhenti dari perjalananku. Ingat, ingat kepada dirimu. Mimpi kau. Siapapun yang merintangi perjalananku, aku tidak akan pernah mundur. Sini mau kau. Sini mau kau. Hop! 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 Oh, hebat. Ini tim spiritual dari Bang Ray Lampung. Ah. Ya, ada apa? Sok-sok jadi polong kesiangan. Aku bukan jadi pahlawan kesiangan, tapi ini tuntutan hidupku untuk membasmi suatu kezaliman. Madatuk, Ingat, apa tidak barang sekali kalian lebih baik sholat ke surau kalian daripada mengganggu urusan perkara kami? sholat itu sudah kewajiban. Hah? Itu tidak, sholat itu 5 waktu, harus kewajiban bagi kita. Ya, kewajiban bagi kau. Membasmi kezaliman itu tuntutan hidup dari Madatuk. Tapi kewajiban bagi kau, jangan urus ini. Urusan Bang kami. Udin, Hah? aku tidak pernah kukatakan padamu untuk mengurusi orang lain. Selama orang lain itu berbuat jahat kepada orang lain, maka Madatuk akan berada di depan. Tapi kami tidak pernah menjahati kalian. Hei, Ingat itu. warga sudah kalian sesatkan. Warga, tapi bukan kalian. Mereka tidak pernah lagi memikirkan ibadah. Mereka bersekutu dengan iblis. Selagi mereka senang. Mereka tidak meminta Apa kepada Allah salahnya? Subhanahu wa taala, tapi meminta kepada bos-bos kalian itu, dukun-dukun kalian itu yang kau datangkan. Sudahlah, Madatuk. Aku bukan tidak tahu. Ki Codot kau datangkan dari Pulau Jawa, dari Gunung Kawi. Aku tahu semua itu. Kau jangan berbohong, Bang Udin. Hah? Jadi kau sudah tahu semua. Aku sudah tahu semua. Kau bersekutu dengan Gunung Kawi. Kau datangkan dukun-dukun besar itu hanya untuk menyesatkan masyarakat yang ada di sini. Ingat, Madatuk. Apa? Selagi urusan aku tidak mengganggu kalian, kalian jangan ikut campur urusan kami. Aku ingin menyenangkan hidupku. Tahu kau? Mantra yang kau ajarkan itu sebenarnya itu hanya mengusik kalbuku. Hah? Kau hanya mengajari aku, bahkan menyombongkan diri dari Ki Codot, karena Ki Codot setiap saat dia berpindah dari satu ke tempat yang lain. Aku paham dengan mantramu itu. Kau hanya memutarbalikkan fakta. Hah? Masih untung, Madatuk. Aku masih berbuat baik pada kau. Masih kuberi mantra kau. Kalau tidak kuberi mantra kau, mana mungkin kau bisa bertemu dengan si Codot? Tahu kau? Itu omonganmu saja, Bang Udin. Kau hanya membuka kartu kalian sendiri. Kau membuka kartu kalian sendiri, bahwa kalian berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Sementara dari kemarin, dari kampung sebelah, sekarang berpindah ke kampung ini. Dan kau buka praktek itu hanya di ujung-ujung kampung, di hutan-hutan. Dengar, Madatuk. Kami bukan orang bodoh. Kami tempatkan si Codot ke tempat seorang Ustadz Khotib. Itulah yang tidak benar. Akan kuhentikan. Akan kuhentikan gerak-gerik Ustadz itu. Karena kalian, Ustadz saja sudah kalian goda. Bagaimana dengan orang-orang yang biasa? Kok kalian ini aneh? Kenapa? Ini urusan kami. Kok kalian selalu ikut campur? Bang Udin, ku katakan sekali lagi. Urusan, yang namanya urusan yang membuat kerusuhan, yang membuat orang lain tidak benar, itu lawan dari Madatuk. Kalau kau ingin membela mana yang benar mana yang salah, pergi kau tempat medan perang sana. Pergi kau ke sana. Bang Udin, Jangan di sini. Itu bukan urusan kita. Itu urusan mereka. Kita tidak boleh bertentangan. Kita di dalam negeri. Kenapa kita harus keluar negeri? Iya, kalau kau ingin berantas kezaliman, jangan di sini, Madatuk. Bang Udin, kenapa kita harus berantas kezaliman ke jauh-jauh, sementara di dalam negeri ini masih ada orang-orang seperti kalian yang harus dibasmi? Sudahlah, Madatuk. Kau jangan berhubungan dengan Ki Codot. Bang Udin ingatkan itu. Aku tidak akan pernah berhubungan. Aku akan menumpas dari Ki Codot. Kau akan menyesal, Madatuk. Kau akan menyesal nanti. Kalau level Ki Codot tidak naik, maka aku penggal lehernya. Ingat, camkan itu. Bagaimana mau naik level kalian?
Kalau kau sendiri sudah 2 kali tumbang di hadapan Kisono, tahu kau? Bagus, bagus. Hebat sekali kau. Seolah-olah kau meremehkan aku. Tapi Madatu tidak akan pernah gentar dari apa kata-katamu, Bang Udin. Maaf. Kau lihat Bung Laga. Sekarang Bung Laga sudah menjadi orang baik. Mestinya kau bercermin dari Bung Laga. Apa yang didapat kamu Laga? Apa? Kau tanyakan kepada Bung Laga. Dia merasakan ketenangan hidup. Tidak seperti dengan kalian. Dengan bermewah-mewahan. Apakah apa yang kalian dapatkan? Orang tenang itu hidupnya Madatu. Uang banyak, rumah bagus. Memang mulutku sudah diatur. Hop! Wah! Sore ini kau hormati Madatu. Mati kau. Mati kau Madatu. Mati kau. Mati kau Madatu. Ini kau Madatu. Bang Udin, ingat Bang Udin, kalau kau ingin tidak menghentikan perjalananku, maka kita bersalaman untuk tidak bertempur. Madatu, berapa kali harus kubilang? Kalau kau ingin menempat ke tempat Ustadz Khotib, langkahi dulu mayat. Ingat itu. Bang Udin, kau masih bersekekeh seperti ini. Kalau memang sudah waktunya, kau tamatkan kau. Terserah kau. Bang Udin tidak takut. Baik. Waktu yang kau inginkan akan Bang Udin layani. Tahu kau? Begitu Bang Udin. Sungguh kerasnya dirimu ini. Hatimu begitu kerasnya Bang Udin. Kesombongan yang kau buat akan kau telan sendiri. Ini kau. Ini kau. Mati kau Madatu. Mati kau Madatu. Mati kau Madatu. Kurang ajar. Kurang ajar. Kurang ajar kau. Kalau aku berangkat, aku sudah sengaja berangkat dengan membawa rompi anti peluru ini. Kau tahu? Pukulan apa yang kau inginkan? Di dalam ini sudah banyak jimatku, Bang Udin. Kau tahu? Ini bukan sekedar madu dan garam di dalam ini. Ini seorang spiritual dari Bangre Lampung. Kenapa? Ternyata takut mati juga kau Madatu. Bang Udin, apabila kita berusaha, kematian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menentukan dimanapun kita bisa mati. Akan kulayani. Akan kulayani. Berapapun waktu yang kau inginkan. Baik. Kameramen. Kita harus cepat membereskan orang ini, kameramen. Ini kau main. Kurang ajar kau Madatu. Kurang ajar kau. Allahu Akbar. Baik. Kita akan tetap lanjutkan perjalanan. Karena akan tidak mungkin, walaupun hari ini begitu mendung ya, tapi kita lanjutkan perjalanan. Karena dengan melanjutkan perjalanan, kita akan menemukan apa sebenarnya di dalam Ustadz Khotib tersebut. Karena Udin Botok tadi larinya ke sana, berarti di ujung kampung itu memang ada Ustadz Khotib. Ternyata menerima tamu seorang dukun besar, dukun jahat, ya, dukun yang sudah malang melintang di dunia persilatan. Aku yakin sekali dengan bertemunya Ustadz Khotib, kita akan lebih tahu, lebih paham siapa sebenarnya dukun apa yang bertamu di Ustadz Khotib. Kita akan lihat. Kita lanjutkan perjalanan. Mudah-mudahan dengan melanjutkan perjalanan, kita tidak menemui suatu rintangan lagi. Ya, itulah yang Madatu harapkan. Subhanallah. Kita harus siap. Tetap kita harus waspada. Karena bagaimanapun juga, kita tidak sembarangan untuk melawan orang-orang seperti Udin Botak, Kiai Nugroho. Bahkan kemarin ternyata ada Mahesa juga. Mungkin juga di belakang mereka ada Tisen
ada jabrik, kita belum tahu. Baiklah kepada sahabat-sahabat semua dimanapun ada berada, ya, dengan meminum madu ini, maka stamina kita akan kuat adanya. Kita bisa melawan orang-orang sesat. Karena dengan madu-madu inilah mudah-mudahan Allah memberikan suatu kekuatan bagi kita untuk membasmi suatu kezaliman. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi karena kita sudah melewati satu sisi dari brutalnya Udin Botak, maka di sisi lain kita akan lihat apakah mungkin ada orang lain yang sudah akan menyegat kita. Karena Bang Udin tidak mungkin tinggal diam. Kalau dia lari ke arah sana, artinya pasti dia menyiapkan sesuatu yang akan menghadang perjalanan Madatu. Karena Madatu sudah dapat merasakan, cacing tanah pun sudah menjadi bukti dia sudah keluar dengan berkata hati-hati Madatu, hati-hati Madatu. Aku semua paham semua itu. Tapi apabila Madatu tidak melanjutkan perjalanan, maka kezoliman tidak akan pernah bisa kita tumpas. Makanya tetap kita lanjutkan suatu perjalanan. Dengan melanjutkan perjalanan, maka niscaya apapun hasilnya, kita pasti akan. Apa kita langsung saja? Kita tutup saja. Baiklah sahabat-sahabat. Video ini kita tutup dulu karena untuk melanjutkan perjalanan itu terlalu jauh daripada kameramen susah untuk mengikuti perjalanan Madatu. Lebih baik kita tutup dulu ya. Video ini kita lanjutkan nanti. Kita istirahat sejenak sambil beristirahat, minum madu ya, karena Madatu mau madu ya. Mudah-mudahan dengan madu ini Madatu akan sehat kembali, karena sudah barang tentu Madatu pasti akan melawan orang-orang jahat di balik semua ini ya.